Biar nyambung dengan apa yang telah disampaikan oleh mesin, kira-kira caranya sudah tahu, semangatnya harus tetap berkobar dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya, kira-kira apa itu jurnalis itu apa? Dunia jurnalistik itu apa? Jurnalisme itu apa? Dan apa sebetulnya definisi daripada jurnalisme atau jurnalistik atau jurnalis dan lain sebagainya, Mas? Jurnalis erat kaitannya dengan pers. Pers. Jadi istilah jurnalistik atau jurnalisme atau publis, nah, itu publistik, nah, itu memang sudah dikenal pada sekitar tahun 1884. Itu masuk pada akademisi. Jadi kajian-kajian jurnalistik ini pada tahun itu sudah masuk di kajian-kajian pelatihan-pelatihan formal dan kemudian di beberapa kampus di Swiss saat itu. Nah, tokoh yang populer di dalam masalah jurnalistik adalah namanya Bosser. Kalau nggak salah dia yang menemukan dan meneliti terkait dengan jurnalistik itu. Jadi kalau perkembangan jurnalistik ini di Amerika dan Eropa gitu, Pak Yai. Kalau di Amerika itu dikenalnya dengan jurnalistik atau jurnalisme kata saya tadi itu. Nah, kalau di Eropa publish dikenalnya seperti itu. Jadi di Amerika nggak dikenal publish itu, tapi dikenal lebih jurnalistik dan atau jurnalis. Jadi pada prinsipnya jurnalistik dengan pers itu memiliki keterkaitan. Nah, apa bedanya kalau pers itu adalah media yang melalui proses percetakan lah gitu. Surat kabar yang dicetak. Kemudian kalau jurnalistik itu adalah kegiatan penulisan pemberitaan, ya, mulai dari proses wawancara, kemudian proses mengolah data hingga penulisan berita. Itu adalah jurnalistik. Jadi itu Pak Kiai ya, terkait dengan definisi dari jurnalistik. Jadi jurnalistik erat kaitannya dengan pers. Nah, tentu jurnalistik ini memiliki beberapa fungsi yang harus kita ketahui bersama. Salah satunya adalah fungsinya yaitu sebagai informasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang jauh di sana, bahkan dari luar negeri, kita bisa mengakses informasi itu karena adanya media, karena adanya surat kabar, karena adanya televisi, dan lain sebagainya. Ini adalah manfaat yang sangat luar biasa. Coba bayangkan bagaimana ketika dunia jurnalistik ini masih belum berkembang sama sekali. Tentu untuk mendapatkan akses informasi itu sangat lambat. Bahkan jarang sekali kita mengetahui berbagai informasi yang ada di luar negeri atau bahkan di Indonesia tersendiri gitu. Karena akses informasi pada saat itu sangat sulit. Tapi saat ini kan sudah mulai berkembang, mulai dari surat kabar, televisi, dan saat ini sudah marak media sosial. Tentu ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita dalam mengakses informasi yang begitu cepat. Jadi manfaat dari jurnalistik itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian selain itu juga edukasi. Nah, artinya bagaimana informasi yang diberikan kepada masyarakat itu bisa mengedukasi, bukan justru isinya tidak mengedukasi masyarakat. Itu sudah berbeda dengan tujuan dari jurnalistik itu sendiri. Edukasi seperti apa? Edukasi ya banyak kan. Misalkan edukasi terkait politik, edukasi terkait hukum, edukasi terkait dengan masalah agama, dan lain sebagainya. Nah, ini harus media harus bergerak di bidang sana, jangan sampai
yang disampaikan itu tidak mengedukasi. Banyak kan sekarang berbagai tayangan-tayangan misalkan yang dinilai tidak mengedukasi. Nah, misalkan layangan putus gitu ya. Bahaya itu terhadap karakter-karakter orang-orang sebelah. ini saya takut Buya ini gara-gara tayangan putus ini istrinya jadi pinter ini. Sudah banyak ini kode-kode rahasia yang sudah dipahami. Gitu ya. Nah, selain itu juga adalah mempengaruhi. Jadi mempengaruhi. Jadi media massa itu merupakan kekuatan raksasa dalam memberikan ataupun menggerakkan massa. Karena dia masuk melalui interaksi antara media dengan manusia. Bahkan media massa itu mampu merubah perilaku individu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, coba bayang, kayak orang yang memiliki kepentingan dalam dunia politik agar dipilih misalkan, mereka banyak memanfaatkan media kan? Ya, benar. Itu mereka menyadari bahwa media sangat memiliki peran yang sangat strategis, peran yang sangat penting untuk mempengaruhi massa, untuk mempengaruhi masyarakat. Yang jelek misalkan akan tetapi ditulis dengan baik dan secara apik oleh media massa, maka dia akan mendapatkan penilaian positif dari masyarakat. Saya sedikit cerita Pak Kiai, nggak apa-apa ya? Ya, siap. Ini terkait dengan betapa besarnya pengaruh media itu. Pada tahun 1998 media di Amerika, CNN ini pertama kali menayangkan pelaksanaan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini media di Amerika. Nah, penayangan itu mendapatkan protes dari orang Yahudi Amerika karena CNN ini, nama medianya, memberitakan berbagai kegiatan yang sangat aktif, yang sangat cantik, yang sangat kondusif berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana jutaan orang umat Islam yang wukuf, misalkan yang tawaf, itu dengan kompak, tidak terjadi keributan dan lain sebagainya. Nah, ini secara otomatis menyangkal bahwa umat Islam yang diberitakan oleh media-media Amerika sebelumnya adalah sebagai agama yang teroris, agama yang radikal, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dengan peliputan itu membantah bahwa umat Islam tidak seperti yang diberitakan berita-berita ataupun media-media Yahudi yang mengatakan Islam radikal, Islam itu teroris dan lain sebagainya. Justru kan ketika meliput pelaksanaan ibadah haji, umat Islam, rukun, umat Islam antara pejabat dan bukan pejabat bisa menyatu dan lain sebagainya. Kekompakan yang sangat luar biasa. Nah, dengan pemberitaan ini, yang menarik apa kira-kira? Apakah karena CNN memberitakan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di Mekah, atau karena jurnalisnya yang bernama Rizhan itu adalah seorang Muslim? Tidak itu. Akan tetapi apa yang diberitakan oleh media Inggris yang terbit di Mekah itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rizhan, seorang jurnalis itu adalah metode yang sangat tepat untuk merubah image, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan dakwah bahwa umat Islam itu adalah agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin. Itu betapa besarnya pengaruh media, betapa besarnya pengaruh media itu dalam
membentuk image, membangun image terhadap publik. Sehingga kemudian dengan adanya pemberitaan itu, masyarakat dunia, khususnya yang non-Islam, bisa menyadari bahwasanya agama Islam itu tidak seperti yang diberitakan oleh media-media sebelumnya. Nah, inilah fungsi media untuk mempengaruhi masyarakat, untuk mempengaruhi pembacanya. Begitu kira-kira, Kiai.